Halo kawan-kawan semua, kita semua tahu bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia cukup tertinggal dari negara lain. Faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, ya enggak? Dan pendidikan di Indonesia bukannya tidak bagus, tapi terlalu banyak membuang waktu menurut saya. Saya yakin orang-orang yang bekerja di Kemendikbud itu pintar-pintar semua kok. Dan pasti lebih pintar dari saya ini apalah. Dan percayalah, mereka itu selalu memikirkan sesuatu yang inovatif demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Tapi memang harus kita akui, merubah sistem yang sudah ada itu nggak semudah mengeluarkan ingus. Apalagi Indonesia ini besar bro. Maka dari itu kita selaku rakyat yang hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi, bagus diam aja lah. Sampai di sini paham ya? Kalau kita berbicara masalah pendidikan, tidak 100% tanggung jawab sekolah atau Kemendikbud aja. Kita selaku masyarakat biasa bisa ambil peran dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yakni dari lingkungan keluarga. Karena guru pertama dari si anak adalah orang tuanya. Jadi sebelum Anda mengkritik pemerintah, muhasabah dulu diri Anda. Anda becus nggak jadi anak? Gitu ya. Jujur aja sebenarnya saya agak malu ya bahas materi ini karena ya memang saya tidak berpengalaman jadi orang tua. Jangankan berpengalaman, pacaran aja belum pernah, apalagi nikah. Ya, tapi walaupun saya tidak ada pengalaman menjadi orang tua, tapi setidaknya saya berpengalaman lah menjadi seorang anak. Teman-teman harus tahu salah satu faktor utama kegagalan dari seorang anak, ya orang tuanya sendiri. Bukan berarti orang tuanya nggak sayang sama anaknya ya. Orang tua itu pasti sayang sama anaknya, bukan hanya manusia bahkan, binatang juga seperti itu. Namun kebanyakan orang tua salah dalam mengekspresikan kasih sayangnya ke anaknya. Pertama, orang tua itu selalu merasa dirinya paling benar, ya nggak sih? Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Asal anaknya mengeluarkan pendapat atau memberikan saran, langsung dijawab, "Alah, apa yang kau tahu, kau masih kecil lagi." Ini terdengar sepele ya, tapi ini bahaya bro. Ini membuat anak tidak pandai mengeluarkan pendapat, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak seperti ini kalau ditanya, "Adik mau pilih apa, A atau B?" Terserahlah, ya nggak? Saya pernah menonton acara TV di YouTube ya, acara TV Amerika, judulnya kalau ditranslatekan seperti ini, pendapat anak-anak Amerika tentang Donald Trump. Yang diwawancara itu anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi jauh sekali loh bedanya sama anak-anak di Indonesia. Anak 3 tahun di sana itu ya gaya ngomongnya, isi dari apa yang diomongin, itu bisa dikatakan setara dengan anak SMP di Indonesia. Anak 5 tahun kayak SMA, yang 10 tahun udah kayak mahasiswa di Indonesia gitu loh. Kalau di Indonesia wawancara anak 3 tahun, nangis lah. Yang berani paling anak orang Cina. Jangankan anak 3 tahun, wawancara anak SMA di Indonesia itu masih banyak yang malu-malu. Nggak tahu dong kak, yang lain aja lah, gitu ya. Dari mana saya tahu ya, karena dulu saya pernah diwawancarai sama stasiun televisi pas SMA. Ya saya suruh kawan-kawan saya yang lain karena saya malu. Terus barulah nggak lama kemudian saya nonton video yang saya bilang tadi. Lalu saya berpikir kan, anjir lah masa aku kalah dari anak kecil. Itu tadi penyebabnya karena anak-anak Indonesia tidak terbiasa mengeluarkan pendapat. Bukannya bodoh ya, saya yakin banyak anak-anak yang pintar di Indonesia, tapi pikirannya itu loh yang nggak kritis. Jadi anak Indonesia yang otaknya pintar namun pikirannya nggak kritis, ya seperti robot lah jadinya. Hanya melakukan apa yang disuruh gitu loh. Hei kamu belajar rajin-rajin, bentar lagi mau ujian. Oke bu. Wah hebat ya, anak ibu dapat juara 1 lagi. Kamu nanti tamat SMP mau lanjut mana? SMA atau SMK? Terserah ibu aja lah, saya ikut aja. Kurang robot apa lagi coba kalau kayak gitu. Dan itu kemungkinan besar dimulai dari orang tua yang merasa dirinya selalu benar. Anak tuh nggak tahu apa-apa. Yang kedua, nggak boleh salah. Anak jatuh dimarahin, anak mecahin gelas dimarahin, anak numpahin air dimarahin, nilai anak rendah dimarahin. Waduh kacau lah. Padahal seperti yang kita ketahui, dalam menjalani kehidupan itu pasti ada salah, ya nggak? Orang-orang hebat sekarang ini pasti dulunya sering melakukan beribu kesalahan. Tapi di Indonesia enggak, anak-anak dilarang melakukan kesalahan. Akibatnya apa? Anak-anak tidak mau membuat sesuatu yang baru. Anak-anak mudah menyerah, anak-anak takut mengambil keputusan dengan gayanya sendiri. Takut salah. Contoh kalau ujian, kenapa kamu nyontek? Nggak pandai aku doh, takut salah, gitu kan? Mau buat usaha, jualan kecil-kecilan gitu ya. Nggak taunya ditipu, dimarahin sama orang tuanya. Kamu ini buang-buang duit aja, bla 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 bla. Udahlah, ayah nggak percaya lagi sama kamu. Udah belajar aja rajin, besar dari PNS, gitu ya. Makanya kita lihat di Indonesia setiap tahun banyak sekali yang lamar jadi pegawai. Sedikit sekali yang bercita-cita jadi pengusaha. Kalaupun ada, palingan orang Cina. Bukannya nggak boleh jadi pegawai, bagus, tapi ketahuilah kawan-kawan, semua manusia itu bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari sekedar pegawai. Karena Indonesia ini belum negara maju, masih banyak sekali pain point yang ada di Indonesia yang bisa dijadikan lahan usaha. Ya barangkali ide itu ada, tapi nggak mau dikembangkan karena takut salah. Yang ketiga, anak dilarang membeli mainan. Nggak usah beli mainan, beli makan aja biar kenyang, gitu ya. Ya nggak bisa lah. Anak-anak itu memang masanya untuk bermain. Dari bermain itulah dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, otaknya bekerja. Gini kawan-kawan semua, kalau kita orang dewasa melihat mobil-mobilan gitu ya,
ya mobil-mobilan biasa. Kalau anak kecil melihat mobil-mobilan itu memang dia merasa kayak mobil sungguhan gitu loh. Jadi anak kecil itu sangat mendalami betul apa yang dimainkannya. Saya ingat betul pas saya kecil, mobil-mobilan itu memang berasa kayak mobil asli. Saya duduki lah sampai patah-patah. Nah, berbicara masalah mainan yang rusak, yang dirusaki sama anak-anak, ya janganlah dimarahin ya. Beli aja lah lagi, berapa ribu lah harga mainan. Tapi kalau anaknya sudah besar, kira-kira umur 5 tahun, barulah dinasihatin untuk menjaga barang, ya enggak? Ya, terlepas dari itu semua, orang tua zaman sekarang sudah jauh berbeda kok dari orang tua zaman dulu. Karena perkembangan teknologi juga sih. Jadi kita bisa lebih mudah belajar bagaimana cara mendidik anak yang bagus. Tinggal ketik langsung muncul, ya enggak? Dan juga kalau nggak salah di Indonesia itu sekarang sebelum nikah dikasih pelatihan gitu ya. Kalau nggak salah ya. Ini bagus. Selain orang tua mengerti cara mendidik anak, cara seperti ini juga mampu membuat hubungan keluarga lebih harmonis, sehingga bisa menekan angka perceraian. Sekian saja, terima kasih karena sudah mendengarkan. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, silakan berkomentar di kolom komentar untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita bersama ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.